Jujurnya tantangan dari Akhirat Love Story adalah mencari tone yang tepat di film ya, karena nggak ada satupun film yang menurut kita beneran kayak bahkan di atas 75% samanya gitu. Selamat pagi teman-teman semua, selamat beraktivitas di pagi hari yang cerah ini. Selalu terapkan 3M, mencuci tangan selalu, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Timur. Halo semuanya, nama saya Jason Iskandar, saya sutradara dan penulis dan juga tercatat sebagai pendiri Studio Antelope Production House yang sehari-harinya bekerja bukan cuma buat film tapi juga mengerjakan branded content. Jadi saya pertama kali mencoba membuat film itu ketika masih 16 tahun sebenarnya. Cuman waktu itu masih SMA 1 dan terpikir karena waktu itu suka nonton film Indonesia, jadi terpikir pengen bikin film pendek. Saya ingat banget waktu itu pertama kali festival yang saya daftar adalah salah satunya tuh Malang Film Festival. Waktu itu Malang Film and Video Festival MAFI di Malang, Jawa Timur. Nah, ya itu pertama kali saya ngedaftar sebuah festival, kemudian diterima. Pertama kalinya saya pergi ke luar kota untuk menghadiri sebuah festival film. Terus di situ juga mungkin pertama kali ketemu sama teman-teman komunitas film dari luar Jakarta gitu. Jadi awalnya itu sebenarnya cikal bakalnya Studio Antelope. Ketemu teman-teman kayak setiap liburan ngumpul bareng, gimana kalau kita bikin film pendek, apalah tentang apa aja gitu. Terus ya udah dari situ kemudian itu menjadi terus berkembang sampai sekarang jadi Studio Antelope gitu. Salah satu yang menarik sebenarnya ya Antelope karena mereka sangat mengandalkan insting buat survive gitu, dan menurut saya filmmaker juga melakukan hal yang sama sebenarnya. Jadi kita bisa punya knowledge, punya knowledge, punya kemampuan teknis sehebat apapun, tapi pada akhirnya ketika ada di lapangan, ada di set, yang kita andalkan tuh insting gitu. Jadi itu kenapa kayaknya ini cocok juga sama nama Antelope. Terus selain itu juga ini sih spirit berkomunitasnya, karena ya Antelope salah satu hewan yang hidupnya tuh commune gitu kan, berkumpul dengan antelope yang lain. Nah itu spirit yang akhirnya pengen kita jaga, karena awalnya tadi komunitas film bareng teman-teman, terus ketika seperti yang kita lakukan sekarang di Instagram gitu, di sosial media kita, jadi pengen mempertahankan spirit si community ini, kayak pengen jadi support system buat teman-teman teman-teman yang masih muda gitulah, buat kayak saling support, buat tetap semangat buat berkarya gitu. Pembagian dengan Florence sebenarnya kayak terjadi secara organik sebenarnya, dan udah pernah mencoba beberapa format sebelumnya sampai akhirnya sekarang jadi yang kita lakukan sekarang gitu. Pada awalnya ketika pertama kali bikin film, ya saya lebih banyak terlibat di kreatif pastinya. Florence waktu itu produser juga. Nah, tapi waktu itu jadi kayak awalnya sebenarnya format yang kayak sekarang, tapi kemudian kita kayak bereksperimen buat coba-coba yang lain. Ketika saya mensutradarai, Florence waktu itu pernah nyoba menjadi art director, production designer, karena waktu itu base-nya kan dia memang desainer, mahasiswa desain grafis gitu. Jadi mencoba ke arah situ. Tapi pada akhirnya kita mencoba trial and error gitu, akhirnya menemukan format kayak memang yang paling cocok itu sutradara dan produser. Nah kalau secara kreatif sebenarnya lumayan ini juga sih, lumayan saling ngasih masukan juga. Jadi Florence juga bisa ngasih masukan kreatif, saya juga bisa saya juga mendengar masukan dari dia. Jadi ya Florence selalu jadi orang pertama yang mendengar ide-ide cerita saya gitu. Jadi, dan dia juga yang paling pertama memberikan feedback, dan orang pertama yang paling jujur mungkin ya buat ngasih tahu apa pendapat dia secara jujur terhadap sebuah ide yang saya punya gitu. Ketika saya punya ide Akhirat yang saya dapat waktu itu 2 minggu sebelum nikah, ya justru karena waktu itu kita lagi sibuk ngurusin pernikahan, sama kita lagi ngerjain project
ada film panjang lain yang lagi kita develop dan udah lumayan lama ngedevelopnya, dibawa ke film lab beberapa festival gitu. Jadi lebih banyak fokus ke situ. Nah, ketika saya ngasih tahu bahwa saya punya ide Akhirat A Love Story ini, ya tanggapan awalnya kayak cuman itu nggak mau diselesain dulu ide yang sebelumnya gitu. Atau ya gitu sih sebenarnya. Tapi seiring berjalannya waktu kan saya mulai coba nulis, terus yang itu mulai kayak agak sedikit ditinggalkan karena saya lebih yakin, maksudnya saya kayak untuk saat ini cerita ini kayak yang paling pas buat jadi film panjang pertama kami gitu waktu itu. Jadi nah setelah itu barulah Florence mulai masuk kayak memberikan masukan-masukan, terus mencoba nonton film-film yang kurang lebih serupa lah dengan Akhirat A Love Story ini. Walaupun jujurnya tantangan dari Akhirat A Love Story adalah mencari tone yang tepat di filmnya, karena nggak ada satupun film yang menurut kita beneran kayak bahkan di atas 75% samanya gitu. Nah ini berkaitan juga sih dengan sebelumnya kan ketika bikin film panjang pertama yang project lain itu udah banyak yang ngajakin untuk kayak ya berkolaborasi gitu. Tapi yang kita hati-hati betul dan kita cari sebenarnya adalah partner yang bisa jadi mentor gitu. Ya jadi ketika ngobrol pertama dengan Mbak Shanti dan Mas Aura, itu ya salah satu topik yang dibahas bahwa kita nggak pengen, Base Entertainment nggak pengen jadi kayak studio yang beneran kayak cuman ada budget silahkan bikin, tapi pengen jadi kayak membimbing menjadi ekosistem kreatif yang inilah yang ideal gitu. Dan pada prosesnya sebenarnya saya ngerasain itu banget sih. Kalau soal vision sih menurut saya itu yang salah satu hal yang paling nyaman juga kerjasama dengan Tanya dan Mbak Shanti kemarin, karena dari awal ketika saya menceritakan Akhirat A Love Story kan saya juga menceritakan kayak vision saya apa, terus yang pengen saya kejar tuh apa, ceritanya tentang apa, statementnya tuh apa, sikap saya gimana, itu tuh semua diceritain gitu. Dan karena mungkin dari awal udah tahu soal itu semua, fondasi itu udah tahu, jadi pada prosesnya Tanya dan Mbak Shanti sangat menjaga statement, menjaga sikap yang pengen saya sampaikan. Tapi di saat yang sama juga berpikir gimana caranya supaya ini bisa ditonton oleh sebanyak mungkin audiens pastinya kan. Jadi mengkombinasikan itu sih. Tapi buat saya selama prosesnya saya nggak pernah merasa ada vision atau ada sikap atau ada statement saya yang jadi hilang karena proses tersebut gitu. Gitu sih. Kenapa penonton harus menonton Akhirat A Love Story? Karena mungkin lebih kayak what to expect ya. What to expect in Akhirat A Love Story itu kamu akan ngerasain perjalanan sepasang kekasih yang punya banyak perbedaan di sebuah dunia, di sebuah semesta yang bisa jadi sifatnya fantasi, khayalan, tapi akan terasa familiar dengan kita gitu sebagai orang Indonesia terutama. Karena sebenarnya cerita-cerita dan mitologi-mitologi yang diceritakan di Akhirat A Love Story ini bukan, walaupun sifatnya fantasi, tapi fantasi yang sangat dekat dengan kita sebenarnya. Film ini sebenarnya penuh dengan emosi-emosi yang sebenarnya emosi dasar manusia sih sebenarnya. Teman-teman akan merasakan hal-hal itu gitu. 2021 pastinya akan pengen mengeksplor tadi kemungkinan buat bikin film berikutnya yang genre-nya pengen banget buat mengeksplor genre-genre baru gitu, yang mungkin juga belum banyak dieksplor di film Indonesia. Jadi harapannya itu sih di tahun 2021.